Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini bersama sahabat ilmu Darmais. Kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Al-Minnah Al-Aliyah fi Bayanis Sunanil Yaumiyah, bercerita tentang lingkaran sunnah-sunnah harian. Dan insyaallah yang akan kita baca adalah sunnah ketika waktu maghrib. Seperti yang sudah kita pelajari selama kurang lebih sekian pertemuan di kajian bersama sahabat ilmu Darmais untuk membahas buku ini, kita sudah bisa mendapatkan bagaimana alur penulis dalam menyebutkan sunnah-sunnah harian. Beliau sebutkan berdasarkan waktu, sehingga sunnah dimulai dari kegiatan sholat, sebelumnya adalah tentang toharoh, lalu sholat, lalu kemudian sunnah dimulai dari waktu bangun tidur, waktu pagi, dan seterusnya, waktu siang, waktu sore, sampai kemudian waktu maghrib. Fihi iddatu umurin, di situ ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kata beliau, al-amrul awal, yang pertama adalah minas sunnati kafus sibyan. Bagian dari sunnah adalah kafus sibyan, menahan anak-anak awal al-maghrib, di awal maghrib, agar tidak keluar rumah. Menahan yang dimaksud adalah anak-anak tidak boleh keluar rumah. Al-amru tsani, yang kedua, minas sunnati ighlaqul abwabi awal al-maghrib wa dzikru ismillahi ta'ala. Yang kedua adalah menutup pintu-pintu, pintu rumah, pintu jendela awal al-maghrib, ketika sudah masuk maghrib, dan menyebutkan nama Allah Ta'ala. Dan itu dilakukan awal al-maghrib, di bagian awal ketika waktu maghrib. Wa fi fi'li hadainil adabaini hifdzun minasyaitani wal jin. Manfaat besar dalam melaksanakan dua adab ini adalah tujuannya untuk menjaga dari gangguan setan dan jin. Fa fi kaffi as-sibyan awwal sa'atin minal maghrib, ketika kita menahan anak sehingga mereka tidak keluar-keluar, tidak bermain di luar di awal maghrib, hifdzun lahum minasyayatin, menjaga mereka dari gangguan setan. Allati tantashiru dzalikal waqt, yang mereka bermunculan di waktu itu, yaitu di waktu awal maghrib. Wa kadza fi ighlaqi, demikian pula fi ighlaqi al-babi hadhi sa'ah, menutup pintu di jam-jam ini, di waktu-waktu ini, yaitu waktu awal maghrib. Wa dzikru ismillahi, dan menyebut nama Allah Ta'ala indal ighlaqihi, ketika kita menutup pintu. Tujuannya adalah dalam rangka untuk melindungi dari setan. Wa kam min sabiyyin wa baitin tamakkanat asyayatinu minhu fi hadzal waqt. Betapa banyak anak kecil yang digoda oleh setan, diganggu oleh setan. Demikian pula rumah yang dikuasai oleh setan. Fi hadzal waqti, di waktu ini. Wa ahluhu la yash'urun, sementara keluarganya, bapak ibunya, saudara-saudaranya, kakek neneknya, paman bibinya, la yash'urun, enggak ada yang tahu. Setan masuk sementara dia tidak menyebut nama Allah ketika waktu maghrib. Fama a'dhama ri'ayatil islami lisibyanina wa libuyutina. Betapa Islam adalah agama yang mengajarkan kita untuk menjaga anak-anak kita dan rumah-rumah kita. Wa yadullu alaihi, dan ini ditunjukkan oleh sebuah hadis, yaitu hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza kana junhul laili au amsaitum," apabila sudah masuk awal malam, maksudnya adalah ketika sudah masuk maghrib,
Fakuffu sibyanakum, maka tahanlah anak kalian. Fa inna syayatina tantashiru hina idzin, karena setan ketika itu sedang tersebar, sedang keluar dari rumahnya. Yang ini tidak mungkin bisa diketahui kecuali melalui jalur nubuwah, melalui jalur kenabian. Setan memang ada di dalam dan ada di luar. Setan ada yang berkeliaran. Terus apa yang dimaksud fa inna syayatina tantashiru hina idzin? Setan ketika itu bertebaran. Wallahu alam, mungkin pada waktu itu setan, ya, orang Jawa nyebutnya berubul keluar, ya, berubul keluar. Jadi keluar dalam jumlah banyak dalam waktu seketika pada saat maghrib. Meskipun sudah ada setan yang di luar yang selalu menggoda manusia baik siang maupun malam. Fa idza dhahabat sa'atun minal laili, ketika sudah berlalu beberapa waktu minal laili, di waktu malam, fakhalluhum, silahkan lepas mereka. Sehingga mereka keluar di waktu Isya misalnya. Terus bermain bersama teman-temannya di waktu Isya sebagaimana kebiasaan kita dulu, dan sampai sekarang pun demikian. Orang terkadang keluar di waktu Isya. Fakhalluhum, maka silahkan biarkan mereka. Wa aghliqul abwaba, lalu kalau sudah larut malam tutup pintu. Wadhkurusmallahi, dan sebutlah nama Allah. Fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqan, sesungguhnya setan tidak akan membuka pintu yang tertutup dan dibacakan nama Allah Ta'ala. Kemudian apa yang dimaksud dengan junhul lail? Junhul lail di sini ada keterangan, wa junhul laili huwa iqbaluhu ba'da ghurubi syamsi. Yang dimaksud dengan junhul lail adalah masuknya waktu malam setelah terbenam matahari. Wallahu alam. Dan sekali lagi Nabi SAW mengajarkan adab semacam ini karena beliau sayang sama kita. Beliau tidak ingin kita jadi korban setan. Beliau tidak ingin kita jadi korban gangguan jin. Sehingga sayangnya beliau kepada kita sampai beliau perintahkan kita untuk melakukan seperti ini. Orang tua ketika memberikan arahan tertentu, kamu tidak boleh ini, kamu tidak boleh ini, tidak boleh ini. Itu latar belakangnya karena dia sayang sama kita. Dan Rasulullah SAW seperti orang tua kita. Sayangnya beliau kepada kita sampai beliau memberikan arahan kepada kita apa saja yang perlu kita waspadai dan tidak boleh kita lakukan, karena kalau itu kita lakukan kita akan rugi. Baik. Terkadang begini, ada beberapa hal yang di situ kita nggak tahu tapi kita percaya. Jadi ada pesan orang tua. Pesan orang tua. Misalnya, ada yang bentuknya larangan. Nggak boleh A, nggak boleh B, nggak boleh C. Kenapa nggak boleh? Pokoknya nggak boleh. Lah kenapa kok nggak boleh? Orang tua hanya ngasih tahu, pokoknya nggak boleh. Kadang larangan ini diiringi dengan ditakuti dengan hal apa misalnya mitos. Kenapa nggak boleh seperti ini? Oh, nanti kamu bisa jadi ini. Nggak boleh meludah ke sumur. Kenapa? Nanti nggak sumbing. Tidak boleh duduk di atas bantal. Kenapa? Nanti nggak udunan. Nanti bisul. Tidak boleh makan di pintu. Nanti yang menghalangi rezeki. Jadi diiringi dengan mitos. Karena manusia itu lebih mudah dikendalikan ketika di situ ada hal gaib yang tidak dia ketahui, kemudian ditunjukkan, itu berbahaya. Manusia akan lebih mudah dikendalikan. Dan mungkin waktu kecil kita banyak sekali mitos-mitos seperti ini, dan di berbagai daerah itu ada. Di Jawa Timur ada, di Jawa Tengah ada, di Jawa Barat saya yakin pun ada. Masing-masing punya mitos yang berbeda dan punya larangan-larangan yang berbeda. Sehingga tidak boleh A, tidak boleh B, tidak boleh C. Latar belakangnya orang tua dulu mereka gunakan mitos untuk menakut-nakuti
anak-anak. Baik. Ini ada pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memberikan pesan yang bentuknya larangan, beliau kasih peringatan, ditakuti bukan dengan mitos, dengan hal yang real. Meskipun tidak bisa diketahui oleh manusia biasa yang tidak bisa diindra oleh manusia biasa. Intinya di sini pesan orang tua, demikian pula pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari semangat cinta kepada anak. Maka hal yang sama yang terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa beliau melarang seperti itu? Karena semangat cinta kepada siapa? Kepada umat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu mencintai kita, sehingga kita dilarang untuk melakukan hal-hal seperti itu karena dikhawatirkan itu akan berbahaya bagi hidup kita. Namun sayangnya kadang orang nggak percaya, itu cuma mitos. Mitos itu yang dari leluhur-leluhur kita itu mungkin mitos, tapi dari Rasulullah SAW itu bukan mitos. Yang ini tidak bisa diketahui kecuali melalui jalur kenabian. Wa fi riwayatin Muslimin, dan disebutkan dalam riwayat Muslim, la tursilu fawashiyakum wa sibyanakum idza ghabati syamsu hatta tadhhaba fahmatul isya fa inna syayatina tanba'ithu idza ghabati syamsu hatta tadhhaba fahmatul isya. Janganlah kalian membiarkan al-fawashi. Al-fawashi kata ahlu lughah adalah kullu muntashirin minal mal. Harta yang dimiliki oleh manusia yang bisa jalan sendiri, seperti binatang, onta, kambing, atau binatang yang lainnya. Bentuk jamak dari kata fasyiyah, li'annaha tafshu ay tantashiru fil ard. Jamaknya kata fasyiyah karena dia tafshu. Tafshu artinya tantashir, menyebar di muka bumi. Makna fahmatul isya maknanya adalah zalamatuha, gelapnya isya, wasawatuha, dan sudah gelap. Wa fassaraha ba'duhum, sebagian ulama menafsirkan biqabalihi wa awwala zulamihi, ketika sudah mulai datang dan mulai gelap. Demikian yang disebutkan dalam keterangan penulis kitab Nihayatul Gharib. Baik. Dan lillati bainal isya wal fajr, waktu antara isya dan subuh itu disebut dengan as-asa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal laili idza as-as, demi waktu malam idza as-asa, apabila sudah as-as, sudah gelap. Baik, kembali kepada hadis tadi. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tursilu fawashiyakum, jangan kalian biarkan binatang-binatang ternak kalian berkeliaran, wasibyanakum, demikian pula anak-anak kalian jangan kalian biarkan berkeliaran, idza ghabati syamsu, ketika matahari tenggelam, hatta tadhhaba fahmatul isya, sampai sudah berlalu fahmatul isya, munculnya gelapnya malam, sehingga semburat warna merah di ufuk barat, mega merah di ufuk barat sudah mulai hilang, sudah mulai gelap, nah barulah silahkan dilepas. Fa inna syayatina tanba'ithu idza ghabati syamsu, karena setan-setan itu berkeliaran, mulai bermunculan idza ghabati syamsu, ketika matahari tenggelam, hatta tadhhaba fahmatul isya, sampai sudah muncul gelap gulita setelah isya. Baik. Wa ba'dama tadhhabu muddatan min dukhulil lail, setelah sudah masuk waktu malam yang gelap,
La ba'sa bi itlaqis sibyan, tidak masalah membiarkan anak-anak. Li'anna al-waqta alladhi tantashiru fihi syayatin qad dhahaba. Karena waktu ketika setan itu keluar dari lubangnya, dari rumahnya, sudah berlalu. Wa qad yufhamu min hadza wallahu alam. Dari sini kita bisa paham, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya setan ba'da hadhil muddah, setelah masa itu, wajadat ma'walaha, mereka sudah menempati posisi masing-masing. Jadi saat setan keluar dari lubang-lubang rumahnya di awal waktu malam, di waktu maghrib, mereka keluar dari lubang-lubangnya. Lalu setelah masuk malam yang gelap, di waktu isya, mereka sudah menempati posisinya masing-masing. Nah, saat keluar ini, tahan anak kecil, tahan binatang, jangan sampai di luar rumah. Tutup pintu rumah, baca bismillah. Amankan anggota keluarga. Baik. Nah, kalau sudah berlalu waktu malam, sudah masuk isya, maka silahkan mereka dilepas. Wal hikmatu min tishari asyayatin fi hadzal waqt dunan nahar. Hikmah kenapa setan itu tersebar di waktu tersebut, dunan nahar, dan bukan di waktu siang, disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah. Li'anna harakatahum fil laili amkanu minha lahum fin nahar. Karena setan itu lebih leluasa bergerak di waktu malam dibandingkan bergerak di waktu siang. Li'anna adh-dhulama ajma'u lil qawi asy-syaitaniyah min ghairihi. Karena waktu gelap kekuatan setan itu lebih besar dibandingkan waktu yang lain. Wa kadzalika kullu sawadin, demikian pula yang bernuansa gelap. Maka rata-rata dukun yang berafiliasi dengan setan itu senangnya apa? Yang berwarna gelap. Karena itu para ulama menjelaskan ketika Nabi Musa alaihissalam bukan menantang ya, karena beliau yang ditantang, menentukan waktu untuk tantangan Firaun, Musa alaihissalam memilih siang. Padahal tukang sihirnya Firaun mereka lebih senang malam, tapi Musa memilihnya siang. Coba kita lihat di sini ya. Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika mendapatkan tantangan dari Firaun, lalu beliau diminta untuk menentukan waktunya. Beliau mengatakan, wa ayyuhsyaran nasu duha, dan hendaknya kau kumpulkan manusia di waktu duha. Nabi Musa diminta oleh Firaun, falana'tiyannaka bisihrim mithlihi, kami akan datangkan tukang sihir yang semisal seperti yang kamu tunjukkan tadi. Tongkatmu bisa berubah jadi ular, nanti kami akan datangkan tukang sihir yang lain. Faj'al bainana wa bainaka mau'idan la nukhlifu, sekarang kamu tetapkan waktunya yang nanti kita tidak boleh untuk keluar dari waktu itu. Nahnu wala anta, baik kami ataupun kamu. Makanan suwa, lalu memilih waktu yang lain. Qala, Musa berkata, mau'idukum yaumuz zina, waktu yang saya tetapkan adalah hari raya, yaumuz zina. Kenapa hari raya? Karena saat hari raya semua orang itu libur, sehingga nanti yang nonton makin banyak. Musa menghendaki biar yang nonton banyak, maka kita kumpul di hari raya. Wa ayyuh syaran nasu duha, dan kumpulkan masyarakat duhan di waktu duha. Sehingga Musa alaihissalatu wassalam lebih memilih waktu siang, waktu duha, ketika beliau mau berlomba dengan tukang sihir Firaun. Para ulama mengatakan,
karena tukang sihir itu di waktu siang lebih lemah dibandingkan ketika di waktu malam. Baik, dan ini salah satu di antara strategi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa memilih siang karena kekuatan sihir di siang hari itu lebih lemah. Di siang hari lebih lemah dibandingkan kekuatan sihir di malam hari. Baik. Selanjutnya, qala al-Imam Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar rahimahullah pernah mengatakan, wa fil hadithi al-amru bi ghalqil abwab. Dalam hadis ini terdapat perintah untuk menutup pintu. Minal buyuti fil lail, pintu-pintu rumah di waktu malam. Wa tilka sunnatun ma'murun biha, dan ini merupakan sunnah yang diperintahkan. Rifqan bin nas, dalam rangka untuk mengarahkan yang terbaik bagi masyarakat. Li syayatinil insi wal jin, agar mereka terjaga dari gangguan setan manusia dan setan jin. Wa amma qauluhu, sabda Nabi SAW, fa inna syaitana la yaftahu baban ghalqan, setan tidak akan bisa membuka pintu yang tertutup, wala yahullu wika'an, tidak bisa membuka wika, wadah yang tertutup. Fadzalika i'lamun minhu, ini merupakan informasi dari Nabi SAW, wa ikhbarun an ni'amillahi subhanahu wa ta'ala, dan berita tentang nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya di kalangan manusia. Idh lam yu'ta quwwatun ala fathil babin, di mana setan tidak diberi kekuatan untuk membuka pintu atau membuka tutup dari wadah. Wala kashfa ina'in, dan tidak bisa juga membuka tutup ina, tutup bejana. Wa annahu qad hurima hadhil asya, di mana setan diharamkan untuk melakukan itu semuanya. Padahal mereka mampu untuk memindahkan singgasana. Seperti jin ifrit mampu memindahkan singgasana Ratu Balqis dari Sabak ke Syam. Mereka juga mampu mengangkat batu-batu besar. Tapi untuk membuka wadah yang ada tutupnya, kemudian saat nutup baca bismillah, itu setan gak bisa. Wa in kana qad a'ta ma huwa aktsaru minha minat takhalluli wal wuluji haitsu la yalijul ins. Meskipun setan diberi kekuatan lebih dari itu, yaitu dia bisa bersatu dan merasuk haitsu la yalijul ins, tapi dia tidak bisa merasuk ke badan manusia kecuali jika dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Khatib Asy-Syirbini Asy-Syafi'i. Al-Khatib Asy-Syirbini Asy-Syafi'i, beliau ulama Mesir, rahimahullah, mengatakan, wa yusannu idza janna al-lail, dianjurkan ketika malam sudah gelap, taghtiyatul ina walau bi'aradi audin, agar menutup al-ina, bejana-bejana, walaupun hanya dengan meletakkan benda di atasnya. Coba ini, sambil baca bismillah. Sehingga kalau ini ada wadah, lalu saya tutupi seperti ini, pakai ranting atau apa, bismillah. Ya. Wa ika'us saqa, dan menutup as-saqa. As-saqa itu seperti botol di masa silam, dan dia terbuat dari kulit. Maka kalau nutup, ya ditutup seperti ini. Kemudian ada talinya, kanan dan kirinya ada talinya. Wa ighlaqul abwab musammiyan Allah fi tsalatsa, dengan menyebut nama Allah, dan menutup pintu-pintu dengan menyebut nama Allah pada 3 hal tadi. Maka saat ada wadah yang terbuka, kita tutup baca bismillah. Pintu kita tutup baca bismillah. Botol-botol kita tutup dengan baca bismillah. Wa kafus sibyan wal masya awwala sa'atin minal lail wa idfa'ul misbah lin naum, menjaga anak-anak dan binatang ternak di awal malam, yaitu ketika masuk maghrib, serta memadamkan lampu untuk tidur. Dan ini adalah sunnah sebagaimana keterangan
dalam hadis yang tadi kita baca dan ditegaskan oleh Al-Khatib Asy-Syirbini. Wa kafus sibyan wa ighlaqul abwab, menahan anak-anak dan menutup pintu ketika waktu maghrib, innama huwa min babil istihbab, statusnya adalah anjuran. Wallahu alam. Baik, selanjutnya al-amru tsalits. Tadi kita sudah menyebutkan 2 sunnah, berikutnya sunnah yang ketiga. Salatu raka'ataini qabla al-maghrib, salat 2 rakaat sebelum salat maghrib. Berdasarkan hadis Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib." Beliau ulangi sebanyak 3 kali. Lakukanlah salat sebelum maghrib. Lakukanlah salat sebelum maghrib. Beliau ulangi sebanyak 3 kali. Qala fi tsalitsa, dan di pengulangan yang ketiga beliau mengatakan, liman sya'a, bagi siapa yang pengin. Bagi siapa yang pengin. Liman sya'a. Baik. Karahiyatan ayyat takhidhaha an-nasu sunnatan, karena beliau tidak ingin menjadikan ini sebagai rutinitas bagi masyarakat. Namun hadis ini menjadi dalil bahwa salat sebelum maghrib itu sunnah. Hadisnya sahih riwayat Bukhari. Nabi SAW mengatakan, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, kerjakanlah salat sebelum maghrib, kerjakanlah salat sebelum maghrib. Beliau sampai ulangi 3 kali. Tapi karena dikhawatirkan itu menjadi kewajiban, maka Rasulullah SAW kemudian tambahkan liman sya'a, bagi siapapun yang menghendakinya. Selanjutnya, wa aidan haditsu Anas radhiyallahu anhu, juga disebutkan dalam hadis Anas radhiyallahu anhu. Qala, beliau bercerita, laqad ra'aitu kibara ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yabtadiruna as-sawariya 'indal maghrib. Aku teringat, kata Anas, beberapa sahabat-sahabat senior Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berlomba untuk mendapatkan tiang indal maghrib, ketika maghrib. Berarti ngapain? Salat dulu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, kunna bil Madinati, kita pernah di Madinah. Fa idza adzana al muadzinu li salatil maghrib, ketika orang muadzin beradzan untuk salat maghrib, ibtadarus sawariya, maka masyarakat cepet-cepetan untuk nyari tiang. Fayarka'una rak'ataini rak'atain, lalu mereka melaksanakan 2 rakaat. Hatta inna rajulal ghariba la yadkhulul masjida fayahsibu anna as-salata qad sulliyat. Sampai ketika ada orang asing yang bukan penduduk setempat, pada saat mereka masuk masjid, dia nyangka salat sudah dilakukan. Min kasrati may yusallihima, saking banyaknya orang yang salat qobliyah maghrib. Masya Allah. Saking banyaknya orang yang salat qobliyah maghrib sampai semuanya salat. Oh, berarti salat maghrib sudah dimulai. Padahal mereka sedang salat sunnah. Ini keterangan Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Muslim. Masya Allah. Sehingga satu sunnah yang perlu Anda jaga adalah qobliyah maghrib. Selanjutnya, mereka bersegera, yabtadiruna ayyusari'un, mereka bersegera berlomba ilas sawari, untuk mencari tiang, liyaj'aluha sutratan, agar dijadikan sebagai sutrah. Wa fi hadza bayanu muhafadzatihim ala ittikhadhis sutrah, dan ini menunjukkan bagaimana perhatian mereka untuk memasang sutrah ketika sholat. Nah, sehingga para sahabat kalau sholat berebut tiang-tiang Masjid Nabawi. Kayak gimana sih Pak tiang Masjid Nabawi itu? Ya. Baik. Mungkin Anda sudah pernah lihat ya, aneka gambar
tiang masjid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sini enggak dibukakan. Nah, seperti ini ya suasananya. Jadi belakang itu adalah tempat ashabus sufah. Kemudian yang tinggi ini adalah tempat adzannya Bilal. Nah, yang depan-depan ini adalah tiang-tiang Masjid Nabawi di masa silam, dan para sahabat kalau sholat mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan tiang itu. Wallahu alam. Dan kita bisa lihat bagaimana kesederhanaan masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa beliau. Kita lanjutkan. Ibnu Qayyim mengatakan dalam Sahih Bukhari Muslim dari Abdullah Al-Muzani radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Shallu qabla al-maghrib, shallu qabla al-maghrib." Kerjakan salat sebelum maghrib, kerjakan salat sebelum maghrib. Qala fi tsalitsa, kemudian beliau ulangi 3 kali, dan di yang ketiga beliau mengucapkan liman syaa, bagi siapa yang ingin. Karahatan ayyattakhidhahan nasu sunnatan, karena beliau tidak ingin menjadikan masyarakat sebagai sunnah muakkad. Wa hadza huwa as-shawabu annahuma sunnatani mandubun ilaihima. Dan inilah pendapat yang benar bahwa 2 rakaat salat maghrib tadi sifatnya adalah sunnatani mandubun ilaihima, amalan sunnah yang dianjurkan. Walaisata bisunnatin ratibatin kasairi sunan ar-rawatib, dan bukan termasuk sunnah rawatib sebagaimana salat sunnah rawatib yang lainnya. Baik, ini keterangan Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Selanjutnya, wa aidan yusannu salatun rak'ataini baina kulli adzanin wa iqamah. Dianjurkan untuk salat 2 rakaat antara adzan dan iqamah. Sehingga ada di masjid, selesai mendengarkan adzan, nunggu iqamah, maka salat. Dan ini berlaku untuk semua salat rawatib seperti qabliyah subuh, duhur, dan seterusnya. Fa innahu yakfi bi salatihi ratibah, cukup dengan salat rawatib an hataini rak'atain, untuk 2 rakaat tersebut. Au ka'ayyakuna jalisan fil masjid, atau dia dalam posisi duduk ketika di masjid. Tsumma adzanal muadzin, lalu muadzin mengumandangkan adzan untuk salat asar atau isya. Fa inna minas sunnati ayyakuma wa yusalli rak'atain. Bagian dari sunnah adalah bangun kemudian salat 2 rakaat pasca adzan. Tujuannya apa? Yaitulah mengamalkan sunnah antara adzan dan iqamah. Dan ini ditunjukkan oleh sebuah hadis dari Abdullah bin Mughaffal, di mana Rasulullah SAW bersabda, baina kulli adzanaini salatun, antara 2 adzan di situ ada salat. Qalaha thalathan, disebutkan oleh Nabi SAW sebanyak 3 kali. Qala fi tsalitsa, kemudian di pengulangan yang ketiga Rasulullah SAW mengatakan liman syaa, bagi siapa yang pengin, ya, bagi siapa yang menghendaki. Adanya kalimat liman syaa menunjukkan kalau itu tidak wajib. Wallahu alam. Baik. Selanjutnya di sini ada keterangan dari Syekh bin Baz rahimahullah. Al-masyru' li kulli muslimin, yang disyariatkan bagi setiap muslim adalah ayyusalli rak'ataini bainal adzanain, mengerjakan salat 2 rakaat antara adzan dan iqamah. Baik 2 rakaat itu sebagai rawatib maupun bukan rawatib. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina kulli adzanaini salatun wa baina kulli adzanaini salatun, antara adzan dan iqamah ada salat, antara adzan dan iqamah ada salat. Tsumma qala fi tsalitsah, kemudian di sesi yang ketiga Rasulullah SAW mengatakan liman syaa, bagi yang pengin silahkan. Muttafaqun ala sihhatihi, disepakati keabsahannya. Dan ini mencakup semua jenis sholawat, mencakup semua jenis sholat, ya. Mau sholat rawatib, qobliyah maupun bukan sholat qobliyah.
Yang dimaksud dua adzan di sini adalah adzan dan iqamah. Fadalla hadzal haditsu, maka hadis ini menunjukkan atau hadis yang semakna dengannya menunjukkan disyariatkannya salat 2 rakaat antara adzan dan iqamah. Wa idza kanat ratibatan ka sunnatil fajri wadzuhri kafat. Dan ketika dia punya sunnah rawatib seperti qabliyah subuh atau zuhur, itu sudah cukup. Wallahu alam. Intinya antara adzan dan iqamah salat maghrib ada salat sunnah. Apakah itu rawatib atau tidak? Tadi ulama mengatakan itu bukan rawatib, tapi ada perintah tersendiri untuk melaksanakan salat sunnah antara adzan dan iqamah di salat maghrib. Wala syakka anna rak'ataini qabla al-maghrib, dan tidak diragukan bahwa 2 rakaat sebelum maghrib atau antara adzan dan iqamah laisat muakkadatan, itu bukan sunnah yang ditekankan. Kata ki di sunan ar-rawatib, sebagaimana salat sunnah rawatib yang muakkad. Wa innama tutraku ahyanan, kadang dibiarkan sesaat. Karena itulah Nabi SAW mengatakan liman sya'a, bagi siapa yang ingin, karahiyatan ayyattakhidhan nasu sunnatan, karena beliau tidak ingin menjadikan ini sebagai sunnah di masyarakat. Wallahu alam. Baik. Nah, kita sudah menyelesaikan 3 sunnah ya. Insya Allah kita akan masuk sunnah yang keempat, dan di sini tidak lama. Nah, bismillah. Al-amrul rabi', sunnah yang keempat. Yukrahun naumu qabla al-isya. Makruh untuk tidur sebelum isya. Berdasarkan hadis Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, di mana beliau bercerita, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yastahibbu ayu akhiral isya. Nabi SAW senang mengakhirkan isya. Qala wa kana yakrahun nauma qablaha. Kata Abu Barzah, dan beliau tidak suka untuk tidur sebelum isya. Wal haditha ba'daha, dan ngobrol setelah isya. Maka setelah maghrib sampai isya jangan tidur, karena dikhawatirkan kebablasan, lalu nggak sholat isya sampai subuh. Yang kedua, kalau sudah isya dan selesai sholat, jangan ngobrol. Karena ngobrol setelah isya itu ya menunjukkan kurang produktif. Dan yang kedua, mengakhiri aktivitas malamnya dengan hal-hal yang kurang baik. Namanya ngobrol kan mungkin maksiat. Di samping itu juga menyebabkan dia jadi tertunda tidurnya. Dan kalau sudah tertunda tidurnya, nanti berat untuk bangun di awal malam bagian akhir, di sepertiga malam yang terakhir. Wal illah min karahatin naumi qabla waqtal maghrib, dan alasan kenapa tidur setelah maghrib itu tidak boleh, lianna fi naumihi sababun fi tahwiti salatil isya. Karena kalau tidur itu bisa menjadi sebab ketinggalan salat isya. Nah, wallahu alam. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Kita sambung dengan sunnah waqtal isya, sunnah di waktu isya. Musannif menyebutkan fihi iddatu umurin, ada beberapa perkara terkait sunnah di waktu isya. Yang pertama, makruh untuk ngobrol, mujalasah setelah isya. Berdasarkan hadis Abu Barzah tadi, wa fihi, dan di situ ada pernyataan wa kana yakrahun nauma qablaha wal haditha ba'daha. Nabi SAW tidak suka tidur sebelum isya dan ngobrol setelah isya. Wala yukrahu ayatahaddatsal
insanu ba'dal isya in kana fi talabil ilmi. Tapi kalau di situ ada maslahat besar, tidak makruh untuk ngobrol setelah isya in kana fi talabil ilmi, contohnya dalam rangka untuk belajar. Misalnya dalam belajar kan ada diskusi, salah satu narasumber menyampaikan materi, au amalin fi masalihil muslimin, atau kegiatan untuk kemaslahatan kaum muslimin, au syughli, atau kesibukan yang lainnya, au musamarati ahlin, atau ngobrol dengan istri. Jadi masuk dalam kategori obrolan berpahala ketika suami ngobrol dengan istrinya sebelum tidur. Ya, mungkin obrolan ringan, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dhaifin, atau nerima tamu, wa nahwihi, atau semacamnya. Wa yadullu alaihi, dalil tentang ini adalah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasmuru ma'a Abi Bakrin fil amri min amril muslimin wa ana ma'ahuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bergadang bersama Abu Bakar untuk membicarakan urusan kaum muslimin, dan aku bersama mereka berdua. Masya Allah, sampai bergadang. Kemudian hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, bitu fi baiti Maimunah lailatan, aku pernah menginap di rumahnya Maimunah lailatan, di satu malam. Maimunah dengan Ibnu Abbas itu apanya? Maimunah, ada istri Nabi SAW yang bernama Maimunah. Apa hubungan beliau dengan Ibnu Abbas? Maimunah itu apanya Ibnu Abbas? Maimunah itu bibi Ibnu Abbas. Bibi Ibnu Abbas. Bibi dari siapa? Bibi dari ibu. Maimunah itu saudara dengan Ummul Fadl. Ummul Fadl. Maimunah itu saudara dengan Ummul Fadl. Nah, Ummul Fadl ini ibunya Ibnu Abbas. Ini ibu Ibnu Abbas. Maka dengan adanya kesempatan ini, Ibnu Abbas bermalam di rumahnya Maimunah. Kita lihat. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam indaha. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Maimunah. Ibnu Abbas hanya pingin li'andura kaifa salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil lail. Aku pingin tahu bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu malam. Fa tahaddatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ahlihi sa'atan tsumma raqada. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ngobrol bersama istrinya. Setelah itu beliau tsumma raqada, setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam tidur. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Sehingga di sini kita bisa lihat Rasulullah SAW pernah bergadang, tapi tujuan beliau bergadang adalah untuk bahas kemaslahatan umat. Wa sababul karaha, dan di antara sebab kenapa itu makruh, anna naumahu yata'akhkhar, tidurnya akan menjadi tertunda. Fa yakhafu minhu tafwitus subhi an waqtiha, sehingga dikhawatirkan nanti ketinggalan sholat subuh dan tidak bisa tepat waktu. Au an awwaliha, atau ketinggalan mengerjakan sholat subuh di awal waktu. Atau dia tidak berhasil melakukan qiyamul lail padahal sudah menjadi kebiasaannya. Karena itulah Nabi SAW mencela seorang lelaki yang dulu ketika tidur di waktu malam hatta yusbih, sampai kemudian subuh baru bangun. Wala yaqumu li salatil lail, dan dia tidak salat untuk qiyamul lail. Dia tidak bangun sebelum subuh untuk qiyamul lail. Jaa fi sahihain, disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dzukira inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun nama lailatan hatta asbah. Diceritakan si A itu kalau tidur dari mulai isya sampai subuh itu enggak bangun-bangun.
Qala, jawab Nabi SAW, dzaka rajulun bala syaitanu fi udhunaihi. Itu adalah orang yang telinganya dikencingi setan. Telinganya dikencingi setan. Masya Allah. Makanya sulit untuk bangun tidur sebelum subuh. Ini bangun sebelum subuh ya. Dikomentari oleh Nabi SAW, Ibnu Mas'ud bercerita, ada orang yang menyebut nama sahabat tertentu. Tapi sahabat ini, beliau ketika tidur itu sampai bangunnya waktu subuh. Jadi enggak tahajud. Itu dikomentari oleh Nabi SAW, dzaka rajulun bala syaitanu fi udhunai. Itu adalah orang yang dikencingi setan telinganya. Wal maksud, tujuannya adalah bahwa sebab makruhnya ngobrol setelah isya li ghairi hajatin, tanpa ada kebutuhan. Li'annahu sababun fi tafwiti qiyamil lail. Karena ini akan menjadi sebab seseorang tidak melakukan qiyamul lail. Bahkan tidak melakukan sholat subuh. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau melarang untuk bergadai. Wa yadribun nas, bahkan beliau pukuli masyarakat ala dzalika, untuk segera untuk segera istirahat dan tidak bergadang. Nabi SAW atau Umar mengatakan, asamaran awal laili wa nauman akhirahu. Asmara awal laili wa nauma akhirahu. Ya. Kamu jadi ini Umar memukul masyarakat yang dia ngobrol setelah isya sambil mengatakan, kalian bergadang di awal malam, tapi di akhir malam nanti cuma tidur tok, gak qiyamul lail. Nah, itu diusir oleh Umar, dipukuli oleh Umar ketika ada orang yang kumpul-kumpul kemudian ngobrol setelah isya. Wallahu alam. Al-amru tsani, yang kedua, yang paling afdal untuk salat isya adalah diakhirkan. Malam yakun fi dzalika masyaqqatun 'alal ma'mumin, selama itu tidak menyulitkan bagi makmum. Sehingga yang paling afdal adalah ditunda sampai akhir dari waktu isya. Wa hadza at-ta'khir yushtaratu fihi mura'atul ma'mumin. Dan penundaan ini harus memperhatikan kondisi makmum dan keadaan makmum. Ditunjukkan atau kesimpulan ini ditunjukkan oleh dalil. Pertama, hadis Aisyah radhiyallahu anha. A'tamman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menunda pelaksanaan salat Isya sampai tengah malam. Hatta dhahaba amatul lail, sampai tengah malam itu sudah berlalu. Wa hatta nama ahlul masjid, sampai yang tinggal di masjid sudah tidur. Tsumma kharaja fa shalla. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Kemudian beliau salat Isya. Faqala, lalu beliau mengatakan, innahu lawaqtuha laula an asyqa ala ummati. Inilah waktu yang sebenarnya untuk salat Isya, andaikan aku tidak memberatkan umatku. Baik. Sehingga waktu pelaksanaan salat Isya berdasarkan hadis ini, kita lihat di footnote nomor 3, hadis riwayat Muslim, menunjukkan bahwasanya waktunya adalah tengah malam. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innahu lawaqtuha, ini merupakan waktu salat Isya yang sebenarnya, laula an asyqa ala ummati, andaikan tidak memberatkan umatku. Maka dari situlah kenapa salat Isya-nya Nabi SAW lebih banyak di awal malam. Kita coba tentukan di sini. Salat Isya mana yang lebih afdol? Lebih afdol, mana yang lebih afdol? Awal malam atau tengah malam? Awal malam atau tengah malam? Mana yang lebih afdol ya untuk pelaksanaan sholat Isya, awal malam ataukah tengah malam? Jawabannya tergantung kebutuhan, tergantung kondisi.
Jika tidak memberatkan, jika tidak memberatkan dan bisa jamaah, maka tengah malam lebih baik. Sebagaimana yang tadi dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bisa jamaah dan sholat di tengah malam tidak memberatkan umatnya ketika itu, karena yang ikut tidak semuanya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam sengaja sholat di tengah malam. Baik. Tapi jika memberatkan, ya, atau tidak bisa jamaah, Jika memberatkan atau tidak dapat jamaah, tidak bisa berjamaah. Nah, gara-gara dia memilih tengah malam, tapi nggak bisa berjamaah karena semuanya di awal malam. Maka dalam hal ini awal malam lebih baik. Baik, kurang lebih seperti ini. Mana yang lebih afdol, sholat isya antara awal malam atau tengah malam, tergantung kondisi. Jika tidak memberatkan dan bisa berjamaah, tengah malam lebih baik. Misalnya di pondok, ya, mereka kan sudah terkondisikan sehingga mau sholat isya jam berapapun, yang penting tidak masuk waktu subuh, bagi mereka itu sudah sah. Nah, ini bisa dijadikan sebagai alat bantu untuk itu. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Di situ ada pernyataan wal isya ahyanan yuakhiruha wa ahyanan yuajjilu. Untuk waktu salat isya terkadang ditunda, terkadang disegerakan. Karena idza ra'ahum qad ijtama'u ajjala. Nabi SAW melihat para sahabat, kalau mereka sudah pada kumpul di masjid, beliau segerakan salat. Wa idza ra'ahum qad abta'u akhara. Tapi kalau beliau lihat yang kumpul kok baru sedikit, akhara, maka beliau tunda. Ya. Ditunda oleh Nabi SAW. Wallahu alam. Kemudian hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW pernah bersabda, "Laula an asyukka ala ummati la amartuhum ayu akhirul isya'a." Andaikan tidak memberatkan umatku, aku perintahkan mereka untuk mengakhirkan isya ila thuluthil lail, sampai sepertiga malam, au nisfihi, atau di pertengahan malam. Wallahu alam. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud dan yang lainnya. Wallahu alam. Wa alaihi fasunnatu fi haqqil mar'ah, maka sunnah bagi wanita, haitsu innaha la tartabitu bi jama'atin, di mana mereka tidak punya kewajiban untuk salat berjamaah, antu akhiral isya, silahkan menunda isya, idza lam yakun fi dzalika masyaqqatun 'alaiha, selama itu tidak memberatkan dirinya. Sehingga jangan sampai gara-gara salat sebelum isya terus kebablasan. Wa kadzar rajul, demikian pula lelaki, illam yakun bi jama'atin, jika dia kerjakan tanpa berjamaah, misalnya dia di jalan saat safar, maka silahkan milih mau takdim mau takhir, silahkan. Al-amru tsalits, yang ketiga, sunnah setelah isya adalah membaca surat Al-Ikhlas kulla lailatin, setiap malam, berdasarkan hadis Abu Darda. Nabi SAW pernah bersabda, "Ayajizu ahadukum ayyaqra'a fi lailatin thulutsal fuqara." Apakah kalian kesulitan dalam waktu semalam dia membaca sepertiga Al-Quran? Qalu, maka para sahabat bertanya, "Wa kaifa naqra'u thulutsal Quran?" Apa yang harus kami baca ketika kami ingin membaca sepertiga Al-Quran? Qala, jawab Nabi SAW, "Qul wallahu ahad ta'dilu thulutsal Quran." Qul wallahu ahad itu sepadan dengan sepertiga Al-Quran. Not hadis riwayat Muslim, juga riwayat Bukhari, tapi dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Wallahu alam.
Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga bisa dihafalkan ulang berkaitan dengan sunnah ketika maghrib dan isya. Ketika maghrib, apa saja sunnah ketika maghrib? 1. Tahan anak-anak. 2. Tahan binatang, jangan sampai keluar. 3. Tutup pintu rumah. Baca bismillah. Yang keenam, apa tadi keenam? Yang berikutnya, ya, tidak ngobrol sebelum atau setelah isya dan tidak tidur setelah maghrib sampai isya. Nah, kemudian di waktu isya sunnahnya adalah tadi kita dahulukan membaca surat Al-Ikhlas di bagian akhir agar mendapatkan pahala sepertiga Al-Quran. Lalu yang lain, agar merutinkan salat sunnah antara adzan dan iqamah. Kemudian juga kita diperintahkan untuk agar tidak menyulitkan masyarakat jika jadi makmum. Sehingga ketika jadi imam, ya, jangan sampai menyulitkan masyarakat yang jadi makmumnya. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah Ustadz, barakallahu fikum atas penyampaian materinya dan insya Allah sangat aplikatif dan insya Allah bisa dipahami dan dilaksanakan oleh kita semua. Selanjutnya masih ada beberapa waktu seperti yang kita rencanakan, insya Allah ada diskusi terbatas dari waktu yang masih ada. Sudah ada beberapa jamaah yang raise hand. Kami persilahkan terlebih dahulu sesuai antrian tadi. Silakan Ibu Leli Ummu Rafi, silakan di-unmute. Mohon Ya, izin. terima kasih, host. Assalamualaikum, Ustadz. Terima kasih Ustadz atas waktunya dan juga host. Semoga rahmat Allah untuk Ustadz, keluarga, dan semua yang hadir. Mau menanyakan tentang sunnah membuang sampah, Ustadz. Saya pernah dengar ada apa? Jadi kalau kita mempunyai sampah yang belum dibuang, misalnya di tempat sampah atau apa di dalam rumah, itu nanti membuat rezeki itu menjadi seret. Itu apakah ada hadisnya, ada sunnahnya dari Nabi? Terus yang kedua untuk tadi yang setelah sholat isya, Ustadz, itu kan kita kan dilarang untuk mengobrol, untuk mujalasah. Kita tidur. Lah itu kan ada sunnah sebelum tidur, Ustadz. Lah itu apakah bisa dibaca setelah sholat isya? Dan apabila kita berhadas ketika tidur, kita nanti wudhu lagi, kita harus mengulang sunnah untuk berzikir seperti baca ayat kursi, terus doa sebelum tidur itu, ataukah cukup sekali, Ustadz? Itu saja, Ustadz. Terima kasih. Jazakallah khairan, Ustadz. Barakallahu fiik. Baik. Untuk yang pertama tadi ya, atau sebelumnya kami mengucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk pertanyaan yang pertama, benarkah ketika kita membuang sampah di dalam rumah atau tidak mengeluarkan sampah di malam hari itu akan menghambat rizki? Kami tidak menjumpai dalil tentang ini, sehingga saya mengatakan saya nggak tahu. Maka kalau ada orang menyampaikan ini, fa'alaihi dalil, tanggung jawab dia adalah menyampaikan dalil. Apa dalilnya kalau praktek seperti ini bisa menghambat rizki? Sebab berbicara tentang tadi ya, berbicara tentang ancaman yang gaib tadi, ada yang bersumber dari hadis. Kalau bersumber dari hadis itu real, bersumber dari Al-Quran itu real. Dan ada yang bersumber dari mitos. Kalau mitos kan cuman katanya, kata orang-orang dulu kalau kayak gini nanti bisa menahan rizki, bisa menghalangi rizki. Kata siapa? Kata orang dulu yang mana? Sumbernya nggak ada, karena itu cuman mitos. Dan semua mitos itu pasti sumbernya nggak ada. Oleh karena itu dalam hal ini, sekiranya Anda tidak punya bukti yang jelas dari pernyataan orang tersebut, maka hukum asalnya nggak ada. Kecuali kalau dia bisa menunjukkan dalil. Wallahu a'lam.
Selanjutnya berkaitan dengan sunnah sebelum wudhu atau sebelum tidur. Memang tadi ada beberapa anjuran seperti wudhu sebelum tidur, dan nanti akan ada pembahasan tersendiri. Kita belum masuk waktu tidur ya, baru setelah isya. Kalau kita sudah wudhu terus kita kentut, terus gimana? Ya wudhu lagi. Nah, jaga wudhu itu sampai kapan? Sampai tidur. Jadi kita wudhu terus kita tidur. Kita jaga wudhu itu jangan sampai batal sampai tidur. Sama seperti sholat ya. Kita jaga wudhu itu sampai sholat selesai baru kita lepas. Misalnya kalau ada keinginan untuk ngentut. Wallahu a'lam. Jadi kalau Anda batal ya wudhu lagi. Nah. Barakallahu fiik atas jawabannya, insya Allah jelas dan bisa dipahami kita semua. Masih kita lanjutkan kesempatan bagi jamaah yang sudah resen. Kami persilahkan Abu Zaki untuk di-unmute. Silahkan Abu Zaki. Baik Ustadz, terima kasih atas waktunya. Pertanyaan saya Ustadz mengenai larangan untuk keluar ketika waktu maghrib itu sifatnya mutlak atau tidak Ustadz? Apakah hanya khusus anak-anak atau yang lain mengenai dalil tersebut? Mohon penjelasannya. Baik, tadi di buku penulis sudah menyebutkan bahwa sifatnya adalah anjuran. Dari mana? Penulis menegaskan waqafus sibyan wa ighlaqul abwab awal al-maghrib innama huwa min babil istihbab. Bahwa menahan anak-anak, menutup pintu di awal maghrib sifatnya adalah anjuran dan tidak wajib. Dan ini merupakan fatwa Lajnah Daimah. Oleh karena itu kalau Anda bertanya apakah ini berlaku mutlak, ya, jawabannya sifatnya anjuran dan tidak wajib. Wallahu a'lam. Insya Allah jelas ya Abu Zaki, bisa dipahami. Siap, makasih. Barakallahu fikum. Baik, selanjutnya kami persilahkan untuk di-unmute nanya selanjutnya Ibu Leni Halo. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Saya menanyakan tentang sholat yang sebelum maghrib Pak Ustadz. Tadi sepertinya ditekankan sekali adalah antara azan dan iqomah. Dan bagaimana kalau seandainya suatu saat kita kena kondisi sholat maghribnya misalnya jam 6:20, 6:15. Apakah sholat sunnah sebelum maghrib itu kita lakukan juga? Karena kondisi maksudnya sudah mendekati isya. Iya, jadi tidak tepat habis azan kita sholat maghrib karena sesuatu hal gitu. Nah, tertunda. Apakah kita masih sholat sunnah juga sebelum maghrib gitu Pak Ustadz? Baik. Terus Tadi pertanyaan kedua kalau boleh Pak Ustadz? Tafadhali. Ya, mengenai suasana yang gelap yang disukai oleh setan, bagaimana jika kita mematikan lampu di salah satu ruangan kita atau beberapa ruangan karena sedang tidak dipakai karena untuk penghematan listrik, bagaimana dengan kondisi tersebut? Apakah memang boleh atau dinyalakan saja lampunya? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk yang pertama, tadi sudah kita sebutkan bahwa penulis menegaskan sholat 2 rakaat sebelum maghrib itu bukan sholat rawatib, tapi perintah tersendiri di mana Nabi SAW menyarankan sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib, sholatlah sebelum maghrib, sholatlah sebelum maghrib. Beliau ulangi sampai 3 kali. Setelah yang ketiga beliau mengatakan in syi'ta, jika kamu mau. Ya, kalau mau silahkan sholat sebelum maghrib. Dan dalam hadis yang lain Nabi SAW juga menyarankan agar sholat antara adzan dan iqamah. Oh, berbeda ya Pak Ustadz? Ya, kalau antara adzan dan iqamah ini berarti ketika sudah berlalu waktunya, sholat yang Anda kerjakan sudah jauh, yang lain sudah pada selesai sholat. Berarti kan tidak mungkin antara adzan dan iqamah karena semua sudah selesai sholat. Maka tidak ada bagian itu. Adanya adalah sholat sebelum maghrib.
Nah, kalau Anda mengerjakan itu dengan niat sholat sebelum maghrib, insya Allah berpahala. Selanjutnya, kebiasaan orang saleh di masa sahabat, sebagaimana cerita yang disampaikan oleh Anas, bahwa apabila sudah masuk waktu maghrib, maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka berlomba-lomba untuk sholat di tiang. Sampai orang asing ketika masuk merasa, apakah sholat sudah dimulai? Kok semuanya pada sholat? Karena dia nggak tahu kalau itu adalah sholat qobliyah maghrib atau sebelum maghrib. Jadinya dulu para sahabat mempraktekkan itu. Maka Anda selama waktunya masih longgar lalu sholat qobliyah maghrib, silahkan. Tapi kalau waktunya terbatas, misalnya hanya cukup untuk 3 rakaat, setelah itu masuk isya, ya tidak boleh sholat sunnah sebelum sholat maghrib. Karena nanti dikhawatirkan sampai waktunya selesai. Wallahu a'lam. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah jelas jawabannya. Mudah-mudahan juga bisa dipahami oleh penanya dan kita semua. Masih kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Silahkan. Pertanyaan nomor 2, Pak Ustadz, belum terjawab. Mohon maaf, Pak Ustadz. Pertanyaan nomor 2 tadi ya, Pak? Yang kondisi kamar gelap. Oh, baik. Karena ya. Kondisi kamar gelap. Apakah kita kalau punya ruangan yang tidak kepakai, terus kita matikan lampu untuk penghematan? Tadi kita sebutkan bahwa setan itu lebih kuat di suasana gelap. Bukan berarti melarang kita untuk mematikan lampu. Karena Nabi SAW sendiri juga menyuruh kita untuk mematikan lampu jika sudah malam. Lampu dulu itu kan bentuknya api, ya. Lampu sentir, ya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah tahu lampu sentir. Lampu yang bentuknya kayak lilin itu, ya. Pakai minyak, kemudian ada apinya di ujung sehingga dia nyala semalaman. Rasulullah SAW perintahkan matikan. Tujuannya apa dimatikan? Biar tidak mengkhawatirkan kalau sekiranya ada tikus lewat terus jatuh, pecah. Ketika pecah, minyaknya terkena api, meluber kemana-mana, bisa menimbulkan kebakaran. Dan dulu ada orang yang kebakaran rumahnya gara-gara seperti itu. Maka dianjurkan agar sebelum tidur semua lampu-lampu tadi dimatikan. Baik, setelah lampu ini dimatikan, maka kaum muslimin bisa beristirahat. Nah, kalau sekarang gimana, Pak? Kan pasti akan ada lampu yang kita tetap nyalakan. Boleh, kita tetap nyalakan lampu itu. Tapi, ya, bukan berarti bahwasanya ketika dinyalakan ini melanggar sunnah. Karena lampu ini aman. Lampu sekarang kan lampu listrik, ya. Kalaupun nyala selama berhari-hari, kesenggol tikus, ya nggak apa-apa. Beda dengan dulu. Kalau dulu kesenggol tikus bisa jatuh. Oleh karena itu tidak masalah kalau ada lampu satu di dalam rumah yang tetap nyala, yang lain mati. Terus gelap tadi gimana, Pak? Ya, gelap tadi ya, apakah membuat setan itu makin kuat? Kalau kita tidak punya urusan dengan mereka, dalam arti tidak sedang ada setan yang ganggu, tidak sedang ada jin yang ganggu, ya, maka tidak ada masalah kalau kemudian kita matikan. Wallahu a'lam. Terima kasih, Pak Ustadz. Nah, soal jelas dan masih kita lanjutkan jemaah yang sudah raise hand. Silakan di unmute Ibu Andi Ratnasari. Masih bersama kita. Silakan di unmute. Baik, kalau belum ada, kita lanjutkan dengan Ibu Ida Rashad Swedia. Silakan di unmute. Iya, jazakallah khairan host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Barakallahu fiik. Barakallah materinya Ustadz. Ustadz, ada menyambung pertanyaan tentang membuang sampah tadi Ustadz, dan ada satu pertanyaan lagi berikutnya tentang surat Al-Ikhlas. Apakah ada dalilnya Ustadz membuang tulang ke tong sampah dengan membaca Bismillah Allahu Akbar begitu Ustadz? Dan yang tentang surat Al-Ikhlas, Fulana termasuk yang tidak banyak hafalannya dalam surat-surat panjang, tapi ketika sholat subuh dianjurkan membaca ayat yang panjang begitu Ustadz, tapi membaca ayat-ayat pendek
dan dikumpul begitu jadi panjang dan lama sholatnya, dan apakah juga membaca setiap sholat membaca surat Al-Ikhlas di akhir surat yang dibaca itu termasuk karena dibiasakan kepada yang tidak ada tuntunannya atau mengada-ngada begitu Ustadz, apakah atau dibolehkan? Mohon pencerahannya Ustadz, jazakallah khairan. Baik, yang pertama berkaitan dengan masalah tulang ya. Apakah ada anjuran ketika membuang tulang kita baca Bismillah Allahu Akbar atau semacamnya? Jawabannya saya nggak tahu dalil tentang itu. Yang kita tahu adalah bahwasanya Nabi SAW menyebut tulang yang disembelih dengan menyebut Bismillah, maka nanti tulang itu penuh dengan daging bagi jin-jin muslim. Sehingga saat jin muslim menemukan tulang, tajidu awfara mimma yakunu minal laham, maka kau akan jumpai dipenuhi dengan daging. Dia bisa, jin akan makan itu. Namun kita tidak perlu untuk membaca Bismillah Allahu Akbar ketika membuangnya, karena Bismillah Allahu Akbar disyariatkan saat menyembelih, bukan membuang tulang. Saat menyembelih bacaan Bismillah jadi syarat halal. Nah, oleh karena itu dalam hal ini ya, kalau mau buang tulang ya buang saja. Dan hal gaib, sehingga tulang itu ketika kita lihat misalnya, mau saya pantau 24 jam, kok nggak gerak-gerak Pak ya? Padahal saya sudah taruh di kuburan yang kira-kira banyak jin di situ. Kamu taunya dari mana kalau kuburan banyak jin? Jadi nggak bisa terus tampak, itu nggak bisa, sebab dirahasiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Kemudian yang kedua, tentang apa tadi Pak Dokter? Tentang surat Al-Ikhlas yang dibaca, dikumpulkan dengan surat-surat pendek yang lain atau dibaca di setiap akhir. Baik, praktek ini pernah dilakukan oleh salah seorang sahabat. Di setiap rakaat sholat beliau baca surat Al-Ikhlas dan surat yang lain. Nanti rakaat berikutnya baca surat Al-Ikhlas dan surat yang lain. Sampai kemudian diadukan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, imam kami seperti ini. Kemudian Nabi SAW minta, saluhu lima yasna'u dzalika. Tanya ke dia, kenapa dia lakukan seperti itu? Saat dia ditanya, dia ngasih jawaban. Inni uhibbuha fa innaha sifatur rahman. Saya mencintai surat Al-Ikhlas. Karena surat Al-Ikhlas itu bercerita tentang sifat-sifat Ar-Rahman. Kemudian kata Nabi SAW, hubbuka iyyaha yahdika ilal jannah. Cintamu kepada surat Al-Ikhlas akan mengantarkanmu menuju surga. Wallahu alam. Jazakallah khairan Ustadz, cukup jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Insyaallah bisa dipahami. Silakan selanjutnya Ibu Andi Tanas. Iya. Afwan, syukron buat Ustadz sama hostnya. Ini saya mau tanya Ustadz, menyambung tadi pertanyaan tentang membuang sampah. Saya juga pernah mendengar kalau piring-piring kotor yang ada di rumah itu jangan dibiarkan bermalam karena setan-setan bisa menjilat bekas-bekas makanan. Apakah memang betul seperti itu Ustadz? Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau misalkan kita sholat lailnya itu terlambat, mepet-mepet ke subuh sampai akhirnya sholat tahajud atau sholat witirnya itu pada saat azan subuh, apakah itu masih sah Ustadz atau gimana? Syukron jazakallah khair. Baik. Pertanyaan pertama tentang piring kotor, jangan dibiarkan ketika malam hari, akan dijilati setan. Semua cerita tentang hal gaib harus berdasarkan dalil, karena kita nggak tahu kecuali melalui jalur dalil. Nabi SAW menyebutkan kalau makanan kita jatuh, falyumithu, hendaknya dia ambil, wala tad'u lisyaitan, dan jangan dia biarkan untuk setan. Nah, itu mengisyaratkan bahwa makanan jatuh dimakan setan. Tapi kalau yang seperti tadi, jika tidak ada bukti, ya wallahu alam, kita nggak tahu. Maka siapa yang menyatakan hal gaib, dia wajib mendatangkan bukti. Nah, bukti yang dimaksud adalah dalil. Kemudian pertanyaan kedua tadi apa? Kaitan dengan sholat witir yang sudah baik. ada subuh.
Tayyib, banyak sahabat yang mereka sholat witir antara adzan dan iqamah. Jadi karena mungkin mereka tenggelam dalam tahajud sampai masuk waktu subuh belum selesai tahajudnya. Terus witir setelah adzan atau antara adzan dan iqamah. Dan insya Allah tidak masalah sholat witir setelah mendengar adzan subuh terus kita sholat witir. Wallahu alam. Nah, insya Allah bisa dipahami sangat jelas. Masih ada beberapa jamaah yang sudah resign. Masih ada waktu ya Ustaz, insya Allah ya. Bismillah, insya Allah. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan Ibu Yuli Umu kita. Silahkan di-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga serta panitia kajian. Amin. Izin bertanya, Ustaz, bolehkah kalau kita meniatkan sholat wudhu dengan sholat qobliyah? Itu aja, Ustaz. Baik. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang ada di situ adalah menggabungkan niat. Amalan 1 dengan niat 2 atau niat 3 atau niat 4. Bolehkah seperti ini? Boleh, dengan ketentuan amalan yang 1 ini ada dari 4 niat ini ada niat utama. Yang lain nebeng. Niat utamanya apa? Qobliyah. Nah, yang lain nebeng. Tahiyatul masjid, antara adzan dan iqamah, ba'diyah wudu, nebeng semua. Jadinya ada 4 niat dalam satu amal. Qobliyah subuh, Anda masuk misalnya ke dalam masjid tepat sebelum subuh atau pas adzan subuh, kemudian Anda melakukan qobliyah subuh antara adzan dan iqamah, tahiyatul masjid, ya. Sekaligus boleh nggak kayak gini? Boleh. Ya. Sehingga satu sholat untuk beberapa niat. Tapi tentukan niat utama dulu, sisanya mengikuti. Wallahu a'lam. Nah, insya Allah sangat jelas bisa dipahami juga untuk kita semua. Masih kami lanjutkan jamaah yang resign kembali. Ibu Neneng Umu Rizki, apa dong? Di-unmute. Nah, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Barakallahu fikum. Silakan Ibu Neneng. Ketika ada di supermarket itu di sana Assalamualaikum. Barakallahu fikum. Ustaz. Assalamualaikum. Barakallahu fikum. Silakan. Ya, Anda mau tanya Ustaz, di apa namanya? Di supermarket itu ada apa namanya? Di sana itu dijual bir dan supermarketnya itu ada hotel di dalamnya. Maksudnya sampingan dengan supermarket. Dan memang masih satu supermarket ya. Maksudnya masih satu. Misalkan gini, kayak misalkan Jogja apa gitu ya, Jogja supermarket, tapi di situnya tuh ada hotel yang memang punya Jogja supermarket gitu. Nah, yang Ana mau tanyakan, Ana kan belanja di situ, tapi di situ tuh ternyata ada orang yang minum itu khamar. Itu apa yang Ana lakukan? Yang kedua, Ustaz, Ana mau tanya tentang kalau misalkan kita biasa sholat duha. Terus kemarin itu Ustaz, Ana mungkin kurang mendengarkan. Kalau misalkan sholat duha 2 rakaat atau 4 rakaat, itu kalau tidak melaksanakan sholat duha itu apa sanksinya? Apakah itu memang yang rutin yang melaksanakan sholat duha ada sanksinya itu, atau yang tidak rutin untuk melakukan sholat duha, Ustaz? Jazakallahu khairan, Ustaz. Mohon penjelasannya. Baik. Tentang tadi ya, Anda datang ke swalayan, terus di situ ada orang mabuk minum khamar. Selama Anda tidak ikut duduk di tempat itu, misalnya di swalayan itu ada food court, terus di food court itu ada orang minum khamar, terus kita duduk di situ makan di food court itu, nah itu yang nggak boleh. Rasulullah SAW melarang hal itu. Waqad nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil julusi 'ala ma'idatin yushrabu fiha al-khamru. Rasulullah SAW melarang orang duduk di al-ma'idah, di hidangan makanan yang di situ ada khamrnya. Dan Nabi SAW juga menyebutkan terkait ancaman
Beliau mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yajlis ala ma'idatin yushrabu fiha al-khamru. Fala yaq'ud ala ma'idatin yushrabu fiha al-khamru. Janganlah dia duduk di sebuah hidangan makanan yang khamr dihidangkan di situ, khamr diminum di situ. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Irwaul Ghalil. Sehingga pada intinya ya, khamr yang diminum oleh orang tersebut kita duduk di situ nggak boleh. Tapi kalau cuma belanja terus kita pergi, tidak masalah. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, kemudian pertanyaan kedua berhubungan dengan sholat duha yang 2-4 rakaat tadi, Ustaz. Terkait sholat duha 2 rakaat atau 4 rakaat, jawabannya 2-2. Terus bagaimana kalau enggak sempat mengerjakannya? Ya enggak masalah. Karena sholat duha bukanlah sholat wajib. Sehingga tidak sholat duha tidak dosa. Wallahu a'lam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.